Teori kedatangan Islam di Indonesia. Sejarah masuknya Islam awalnya dibawa oleh pedagang Gujarat, lalu diikuti oleh pedagang Arab dan Persia. Sambil berdagang, mereka menyebarkan agama Islam ke tempat mereka berlabuh di seluruh Indonesia. Islam masuk ke Indonesia di abad ke-7 atau 8, karena pada abad tersebut terdapat perkampungan Islam di sekitar Selat Malaka. Proses masuknya Islam di Indonesia masih menjadi perdebatan di kalangan para ahli. Perdebatan mengenai proses kedatangan Islam dan Islamisasi di Indonesia mencakup 3 masalah pokok, yaitu tempat asal kedatangan Islam, para pembawa agama Islam, dan waktu kedatangan Islam di Indonesia. Selanjutnya, perdebatan terkait proses kedatangan Islam dan Islamisasi di Indonesia tersebut memunculkan 4 jumlah teori sebagai berikut. Yang pertama, ada teori Persia, yang menyatakan Islam di Indonesia berasal dari Persia. Teori ini didasarkan pada beberapa unsur kebudayaan Persia, khususnya kaum Syiah yang ada dalam kebudayaan Islam di Nusantara. Teori ini didukung oleh beberapa peneliti lain, diantaranya adalah P.A. Hossein Jajadiningrat. Yang kedua, ada teori Gujarat, yaitu menjelaskan agama Islam di Indonesia dibawa oleh para pedagang dan Gujarat pada abad 13 Masehi. Pendukung teori Gujarat antara lain Pichnapel, Snokhur Gorge, W. Stockham, dan Sucipto Wirjosuparto. Kemudian yang ketiga ada teori Mekah, yaitu menyatakan ajaran Islam yang berkembang di Indonesia berasal dari Mekah dan Madinah, atau bisa disebut dengan Arab. Tokoh pendukung teori Mekah antara lain Haji Abdul Malik Karim Amrullah, atau bisa disebut dengan Buya Hamka, dan Ahmad Mansur Suryanegara. Dan yang terakhir ada teori Cina, yang menyatakan proses kedatangan Islam di Indonesia berkaitan erat dengan peran para perantau dari Cina. Ajaran Islam telah berkembang di Cina pada abad 7 Masehi. Tokoh pendukung teori Cina yaitu ada Sumanto Al-Qurtubi dan Slamet Muljana. Media penyebaran Islam di Indonesia. Penyebaran Islam di Indonesia dilakukan melalui beberapa media berikut. Yang pertama, perdagangan. Para pedagang asing dari Arab, Persia, dan Gujarat memainkan peran penting dalam Islamisasi di Indonesia. Masyarakat yang terlibat dalam perdagangan bukan hanya golongan bangsawan dan raja, termasuk golongan bawah dan menengah. Kondisi ini didukung dengan makin ramainya jalur perdagangan di Kepulauan Indonesia, terutama antara Selat Malaka, Jawa, dan Maluku. Dalam perkembangannya, jalur ini memunculkan pusat-pusat perdagangan di sepanjang pantai Pulau Sumatera dan Malaka. Kedua, perkawinan. Perkawinan adalah salah satu cara penyebaran Islam di Indonesia. Pedagang Muslim yang menetap ada yang menikah dengan putri raja atau putri bangsawan setempat, karena kedudukan pedagang ini terhormat di mata masyarakat. Yang ketiga, politik. Pengaruh politik raja sangat membantu tersebarnya Islam di daerah ini. Di samping itu, baik di Sumatera dan Jawa maupun di Indonesia bagian timur, demi kepentingan politik, kerajaan-kerajaan Islam memerangi kerajaan-kerajaan non-Islam. Kemenangan kerajaan Islam secara politis banyak menarik penduduk kerajaan bukan Islam untuk masuk Islam. Yang keempat, pendidikan. Ketika pemeluk agama Islam sudah banyak dan telah terbentuk komunitas Muslim, maka proses pendidikan dan pengajaran Islam tidak lagi hanya dilakukan secara informal, tetapi sudah dilaksanakan secara teratur di tempat-tempat tertentu. Secara umum, model pendidikan pada masa itu ada 2, yakni pendidikan langgar dan pendidikan pesantren. Yang kelima, kesenian. Adat dan kesenian yang telah mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat dimanfaatkan oleh para penyebar Islam sebagai media dakwah. Melalui media kesenian, Islam dapat diterima masyarakat secara damai tanpa paksaan. Salah satu bentuk kesenian sebagai media Islamisasi adalah lagu atau tembang. Tokoh yang memanfaatkan tembang sebagai media dakwah yaitu Sunan Bonang. Yang terakhir, tasawuf. Salah satu saluran Islamisasi yang dinilai memiliki peran yang signifikan dalam penyebaran ajaran Islam adalah tasawuf. Dalam konteks penyebaran ajaran Islam di Nusantara, para pengajar tasawuf atau para sufi mengajarkan teosofi yang bercampur dengan ajaran yang sudah dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Faktor-faktor pendukung penyebaran Islam di Indonesia. 1. Islam tidak mengenal sistem kasta. 2. Penyebaran Islam dilakukan secara damai. 3. Islam bersifat terbuka karena setiap muslim merupakan pendakwah bagi agamanya. 4. Upacara atau ibadah dalam Islam dilakukan dengan cara mudah dan sederhana.
5. Cara penyebaran Islam disesuaikan dengan kondisi masyarakat Indonesia. Dan yang keenam, syarat masuk Islam cukup mudah, yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat.